Baik, sebelum saya akan membacakan hasil yang saya kerjakan mengenai framework assessment itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Asni Darlaia, NPM 20120055, kelas SIM 2001, mata kuliah Enterprise Resource Planning, dosen Pajito Putrohutomo, Magister Komputer. Baik, kita akan masuk pada slide keduanya, yaitu kerangka kerja Enterprise Framework Assessment. Kerangka kerja mengidentifikasi jenis informasi yang perlu untuk mendekripsikan arsitektur enterprise, mengorganisasi jenis informasi dan struktur logis, dan mendekripsikan hubungan antar jenis informasi tersebut. Penggunaan kerangka kerja arsitektur enterprise bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan pengembangan arsitektur, memastikan arsitektur yang terpilih memungkinkan untuk dikembangkan pada masa depan sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis, untuk mengevaluasi, merancang, dan serta membangun arsitektur yang sesuai tujuan dari organisasi. Baik, kita masuk pada slide nomor ketiga, yaitu dengan judul A. Pemilihan kerangka kerja arsitektur enterprise. Pada kegiatan belajar sebelumnya, sekilas kita telah mengetahui adanya beberapa kerangka kerja arsitektur enterprise yang umum digunakan. Pengguna dan pemilihan kerangka kerja arsitektur enterprise yang sesuai dapat meningkatkan peran teknologi informasi dalam mengembangkan bisnis perusahaan dan dapat mempercepat serta penyederhanaan pengembangan arsitektur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan cakupan yang lebih dari solusi desain dan memastikan arsitektur yang terpilih akan memudahkan dalam pengembangan di masa depan sebagai respon terhadap perubahan dan kebutuhan bisnis. Saat memilih kerangka kerja arsitektur enterprise, identifikasi masalah yang perlu dipecahkan, kemudian putuskan kerangka kerja sesuai untuk digunakan. Pertimbangkan kerangka kerja yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Baik, kita masuk pada slide keempat, yaitu memilih kerangka kerja arsitektur enterprise. Menurut Erwin B. Setiawan dalam Snati 2009, untuk memilih kerangka kerja arsitektur enterprise, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan antara lain. 1. Tujuan dari arsitektur enterprise dengan melihat definisi arsitektur dan pemahamannya, proses arsitektur yang telah ditentukan sehingga mudah untuk diikuti dengan terhadap evolusi arsitektur. Nomor 2. Input untuk aktivitas arsitektur enterprise seperti pendorong bisnis dan input teknologi. 3. Output dari aktivitas arsitektur enterprise seperti model bisnis dan desain tradisional untuk perubahan. Baik, kita masuk pada slide nomor kelima, yaitu dengan judul kerangka kerja assessment. Salah satu kerangka kerja untuk pengembangan arsitektur enterprise adalah kerangka kerja yang diperkenalkan oleh Jasmine pada tahun 1987 di IMB System Journal. Kerangka kerja Jasmine dikembangkan pada tahun 1992 dengan tujuan untuk menyediakan struktur dasar organisasi yang mendukung akses, integrasi, interpretasi, pengembangan, pengelolaan, dan perubahan perangkat arsitektur dari sistem informasi. Secara prinsip, Jasmine membagi sistem informasi menjadi 3 komponen besar, yaitu data, proses, dan teknologi. Kemudian berkembang menjadi 6 entitas utama. Kerangka kerja Jasmine dibangun dalam bentuk matrik yang pada awalnya berupa struktur matrik 6x3. Kemudian dikembangkan dan diformulasikan Jasmine bersama SOA menjadi matriks 6x6. Setiap kerangka kerja mengidentifikasikan entitas-entitas arsitektur dalam baris-baris dan atribut untuk setiap entitas ke dalam kolom-kolom. Kerangka kerja Jasmine merupakan untuk di mana suatu metodologi itu akan diproses. Baik, kita masuk pada slide nomor ke-6 dengan judul Kerangka Enterprise Architecture Planning.
Enterprise Architecture Planning merupakan metode yang digunakan untuk membangun arsitektur enterprise yang dikembangkan oleh Stephen H. Spewak. Menurut Enterprise Architecture Planning merupakan suatu metode perancangan arsitektur yang berorientasi pada kebutuhan bisnis. Terdiri dari arsitektur data, aplikasi dan teknologi serta dengan rencana implementasi terhadap arsitektur yang telah dibuat atau dapat mendukung kegiatan bisnis untuk mencapai misi organisasi. Pada dasarnya, Enterprise Architecture Planning bukan merancang bisnis dan arsitekturnya, tetapi mendefinisikan kebutuhan bisnis dan arsitekturnya. Dalam Enterprise Architecture Planning merupakan kerangka kerja yang mendeskripsikan arsitektur data, aplikasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis organisasi. Enterprise Architecture Planning merupakan pendekatan untuk melakukan perencanaan terhadap kualitas data dan proses yang dilakukan untuk mendefinisikan sejumlah arsitektur dalam menggunakan informasi untuk mendukung bisnis dan rencana implementasi arsitektur tersebut. Baik, kita masuk pada nomor slide ke-7 dengan judul pendekatan pada kerangka kerja Jasmine. Enterprise Architecture Planning merupakan pendekatan yang dibuat oleh Spewak untuk membangun arsitektur enterprise dengan berdasarkan dorongan data dan bisnis. Jika dipetakan ke dalam perangkat kerja Jasmine, Enterprise Architecture Planning akan berada di baris pertama dan kedua yang merupakan perspektif perencana dan pemilik. Aspek yang dibahas dalam Enterprise Architecture Planning hanya meliputi data, fungsi, dan jaringan dari arsitektur sistem. Baik, kita pada masuk slide berikutnya, yaitu sekian dan terima kasih. Semangat pagi. Terima kasih.